Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Amin. Kali ini gue mau cerita-cerita aja deh. Cerita tentang pengalaman yang pernah gue alami di masa lalu. Udah agak lama ya. Bertahun-tahun yang lalu. Cerita ini agak sedikit misteri. Misteri ya, misteri bukannya horor. Um, Sebuah hotel, penginapan, villa atau sejenisnya, kadangkala mereka mempunyai suatu cerita di masa lalu. Dan terkadang entah apa sebabnya juga nggak tahu, itu suka tertampakkan, suka terlihat kejadian-kejadian di masa lalu itu oleh tamu, oleh pengunjung di lokasi itu. Itu yang gue alamin. Jadi gini, suatu ketika, suatu kesempatan, gue pernah menginap di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Pusat ya. Mungkin tempat secara spesifik apa ataupun nama hotelnya gue gak perlu sebutin ya. Takut kena pasal pencemaran nama baik. Jadi gue masuk hotel itu sudah sore ya. Apa sebelum maghrib atau sesudah maghrib ya. Antara itulah. Yang jelas udah gelap. Selesai check-in, gue bergegas masuk. Seperti biasa, kalau di masuk hotel, gue selalu explore sekedarnya aja. Kamar mandi, gue cek flashingnya jalan atau enggak, keran, AC, dingin atau enggak, seperti itulah standar aja. Dan setelah semua terlihat baik-baik aja, gue santai sejenak. Setelah santai lagi, pada saat santai itu, iseng aja gue pengen lihat ini pemandangan dari kamar gue apa sih, apa itu kolam renang, apa itu jalan raya atau apa kan ya. Akhirnya gue buka korden, dan pada saat gue buka gue lihat ternyata di seberang kamar gue itu, pada saat itu yang gue tangkap itu adalah sebuah ruang atau sebuah tempat praktek dokter spesialis mungkin ya, karena biasanya yang praktek sampai malam itu dokter spesialis kayaknya, nggak tahu deh. Yang terlihat ada suster di meja resepsionis itu, dia menerima pendaftaran pasien-pasien, ada yang orang yang benar mandir, ada juga yang duduk-duduk di ruang tunggu, ada juga yang baru keluar dari tempat ruang praktek dokter. Semacam itulah kegiatan standar di sebuah tempat praktek dokter. Terang juga gitu ya, terang tempatnya karena jendelanya ternyata cukup lebar. Jadi gue bisa menjelajah ke banyak banyak ruangan di tempat sebelah tempat gue nginep itu yang terlihat jelas ya. Ya sudah, gue tutup lagi. Gue capek, gue tidur. Sepanjang tidur juga nggak ada masalah apa-apa sampai pagi-pagi gue bangun sama wakernya, karena emang waker gue setting pagi subuh. Gue terbangun, segera bebenah, mandi dan sebagainya. Terus sambil nunggu waktu, iseng gue buka lagi jendela, korden jendela maksudnya. Dan pada saat gue buka korden jendela itu, gue kaget gue. Mungkin ekspresi gini kali, karena segala macam kegiatan yang semalam gue lihat itu ada ruangan yang terang, lampunya, ada suster, ada pasien, ada orang berlalu lalang. Pokok kegiatan-kegiatan yang gue lihat itu semua ya pada saat sekarang, pagi ini, subuh ini gue lihat udah gak ada. Kosong, lenyap. Entah kemana. Jadi pemandangan yang gue lihat hanya gedung bertingkat. Entah berapa tingkatnya tinggi, tapi menghadapnya ke tempat lain, bukan ke kamar gue. Yang menghadap kamar gue itu cuma tembok. Tanpa ada jendela, pintu, atau apapun yang bisa membuat gue melihat ke dalam itu gedung. Tembok tinggi, warna semen, sepertinya nggak dicat ya, cuma semen polos. Itu aja.
Segala macam kegiatan yang gue lihat sebelumnya tuh, semalam-malam sebelumnya hilang, lenyap, nggak ada. Kaget juga gue. Ada sedikit rasa takut pada saat itu. Akhirnya bergegas deh, gue ambil koper gue, barang gue ya, ransel, karena nggak banyak, cuma ransel aja. Gue turun, gue check out. Dan pada saat check out, gue juga gak nanyain sih ke resepsionis apa yang gue alamin. Gue nggak ceritakan juga, bukan apa-apa. Gue takut dianggap gila aja ntar sama mereka. jadi gitu ya. Emang sebaiknya pada saat kita masuk ke suatu tempat yang baru, apapun itu ya, gue saranin memang lebih baik kita mengucap salam, berdoa, mohon perlindungan Allah. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum.